Kita beralih ke informasi lain, hujan deras dan angin kencang di kawasan ibu kota yang terjadi Rabu siang membuat sejumlah pohon dan tiang listrik roboh. Bahkan ada atap yang terbang hingga menimpa pengendara motor. Ya, dan informasi cuaca lainnya di Bekasi akibat hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon berukuran besar ambruk dan menimpa atap warung makan. Seorang guru yang berboncengan dengan muridnya selamat usai motor yang mereka kendarai tertimpa sebuah atap bangunan berbahan baja ringan yang terbang tertiup angin Rabu siang. Kejadian ini terjadi di Duren Sawit, Jakarta Timur. Kedua korban sempat mendapat pertolongan pertama dari klinik Al-Falah sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Premier Jakarta Timur karena mengalami luka di tangan. Hujan deras dan angin kencang yang mengguyur kawasan ibu kota juga membuat sebuah pohon beringin setinggi 10 meter tumbang hingga menimpa sebuah warung di kawasan Rawasari, Jakarta Pusat. Sejumlah sepeda motor yang tengah terparkir juga tertimpa pohon. Ada korban jiwa atas kejadian ini. Hujan deras disertai angin kencang menerjang sebagian wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat Rabu siang. Meski berlangsung hanya 15 menit, angin kencang membuat sebuah pohon sengon berukuran besar di Jalan Raya Kemakmuran tumbang dan menimpa warung makan yang berada di bawahnya. Selain merusak atap warung, pohon setinggi sekitar 10 meter ini juga menutup akses jalan warga yang akan melintas. Agar tidak macet, arus kendaraan dialihkan ke jalur lain. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Polres Sumeneb, Madura untuk meminta pihak kepolisian untuk segera minta maaf terkait insiden penembakan terduga begal. Sementara di Majalengka, Jawa Timur, ribuan dosis vaksin berbagai merek ditemukan sudah kadaluarsa. Berita selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Puluhan aktivis himpunan mahasiswa Islam melakukan aksi unjuk rasa di depan Polres Sumeneb, Madura pada Rabu siang. Para mahasiswa menuntut pertanggungjawaban Kapolres Sumeneb terkait insiden penembakan brutal terduga begal yang terjadi pada 13 Maret lalu. Unjuk rasa sempat berlangsung ricuh saat masa aksi berusaha memaksa masuk untuk bertemu Kapolres. Mahasiswa meminta pihak kepolisian untuk segera minta maaf dan mengakui bahwa korban bukanlah seorang begal. Video amatir berhasil merekam detik-detik evakuasi para penumpang KRL yang dipindahkan ke rangkaian kereta lain di perlintasan Jatinegara Cakung, Jakarta Timur pada Rabu siang. Para penumpang ini dievakuasi lantaran adanya gangguan listrik aliran atas yang membuat laju kereta terhenti. Akibat adanya gangguan ini, KRL yang berada di rel antara stasiun Jatinegara hingga stasiun Klender ditarik kembali ke stasiun Jatinegara menggunakan kereta penolong. Meski telah membawa sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi dan gratifikasi di Papua, laporan Haris Azhar dan Koalisi Masyarakat Sipil ditolak Polda Metro Jaya Rabu malam. Rencananya mereka akan melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan sejumlah pihak yang diduga terlibat. Meski laporan tersebut ditolak oleh Polda Metro Jaya, Koalisi Masyarakat Sipil akan kembali melakukan laporan ke Ombudsman Republik Indonesia. Rabu siang, ribuan dosis vaksin di Majalengka, Jawa Timur diketahui sudah kadaluarsa sejak Januari. Sebagian vaksin yang sudah kadaluarsa ini masih tersimpan di ruang penyimpanan vaksin di sejumlah puskesmas. Menurut Kepala Dinas Kesehatan setempat Harizal Harahap, sebagian vaksin yang kadaluarsa masih aman digunakan hingga 6 bulan ke depan. Hal ini sesuai dengan surat edaran Kementerian Kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia.